Lingkar Sosial Indonesia merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat marginal dan yang mengalami disfungsi sosial. Sejak berdiri pada pertengahan 2014 lalu, Linksos yang berpusat di Lawang, Kabupaten Malang telah melakukan tindakan nyata untuk memperjuangkan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas, baik disabilitas intelektual, mental, fisik, dan sensorik. Terbaru, Lingkar Sosial bersama sejumlah stakeholder yang didukung penuh oleh pemerintah Desa Bedali Lawang meluncurkan program Posyandu Disabilitas Desa Bedali sebagai salah satu langkah progresif untuk mewujudkan Indonesia inklusi yang menjadi visi besar Lingkar Sosial Indonesia. Posyandu Disabilitas Desa Bedali ini dipusatkan di pendopo Balai Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Dalam posyandu ini, para penyandang disabilitas akan mendapatkan layanan kesehatan dari tenaga medis dan terapis profesional tanpa dipungut biaya. Hal ini untuk menjawab berbagai permasalahan dan kendala yang menghambat akses kesehatan bagi kaum difabel, khususnya di Desa Bedali ini. Kondisi kesehatan difabel terutama di tingkat pedesaan, karena memang mayoritas difabel itu ada di desa. Kalau secara hitung-hitungan ada sekitar 90% mereka di desa. Kami hanya ingin mendekatkan pelayanan, kemudian melengkapi yang belum ada, yang belum dilakukan oleh pemerintah. Karena kami sebagai warga negara, sebagai masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat. Karena di Lawang sudah tersimpan potensi-potensi yang bagus ya. Yang pertama adanya lingkar sosial sebagai penggerak di sana. Kemudian ada juga SLB, ada SD inklusi, juga ada rumah sakit jiwa Lawang, ada puskesmas yang juga support untuk difabel, dan juga terpenting adalah pemerintah desa yang juga sangat memperhatikan kondisi difabel di sana. Untuk langkah awal yang sudah kami lakukan, yaitu kita melakukan pendataan. Itu kita melibatkan beberapa lintas sektor, baik dari kader maupun dari PKK, juga dengan beberapa lembaga yang terkait. Setelah pendataan, kita baru validasi sesuai kebutuhan masing-masing, karena kita pelayanan ada 2, disabilitas dengan ODGJ. Setelah itu baru dari data yang kita masukkan, kita konsulkan dengan dokter spesialis dari RSJ. Ada beberapa kendala memang yang kita lakukan sehubungan dengan salah satunya ada beberapa keluarga yang tertutup dengan kondisi keluarganya. Yang pertama itu, yang kedua kendalanya kita dalam rangka penjemputan. Karena di sini kita posyandunya khusus, jadi perlakuan juga harus khusus. Salah satunya dengan penjemputan kita melibatkan ambulan baik dari BMH, Palang Merah maupun. Harapannya semoga kedepannya posyandu disabilitas ini bisa membawa teman-teman yang selama ini dikucilkan di masyarakat menjadi bermanfaat dan bagi lingkungannya terutama. Di sini alhamdulillah posyandu disabilitas yang pertama kali ada di Desa Bedali ini menyambut dengan baik, menyambut dengan gembira adanya posyandu disabilitas ini. Di sini sebelum posyandu disabilitas dimulai, 5 hari sebelum acara posyandu kami sudah sosialisasi ke mereka. Begitu kami sampai ke tempat penjemputan, mereka sudah siap. Di sini kami mengadakan sosialisasi, edukasi ke keluarganya disabilitas dengan mengajak seperti bidan desa, bahkan dengan teman-teman difabel itu sendiri. Alhamdulillah mereka antusias sekali, hanya kesadaran dari keluarga ada yang sedikit kurang seperti sibuk itu tadi. Alhamdulillah sedikit-sedikit sudah teratasi. Di posyandu ini penyandang disabilitas juga mendapatkan pelayanan fisioterapi dari terapis RSJ Rajiman Widyo Diningrat Lawang dan RSUD Lawang. Fisioterapi diberikan sebagai upaya menangani gangguan fisik pasien. Selain fisioterapi, Puskesmas Lawang juga menyediakan layanan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk memberikan pemahaman kepada keluarga penyandang disabilitas ini. Tim dokter juga menyediakan obat gratis bagi pasien posyandu disabilitas ini.
untuk metode pengobatan itu sebenarnya saya bersama juga didampingi oleh dokter spesialis psikiatri dari RSJ Lawang. Nah itu ada beberapa obat yang memang seharusnya diobati di rumah sakit, tapi untuk pasien peserta yang tidak ada BPJS kita obati yang ada di sini. Tapi tetap kita sarankan untuk mengurus BPJS supaya nanti bisa pengobatan rutin di rumah sakit yang lebih lengkap. Selain pelayanan medis, para penyandang disabilitas yang mengikuti Posyandu Disabilitas di Pendopo Desa Bedali juga bisa mengikuti berbagai kegiatan menyenangkan, seperti halnya senam dan permainan yang dimotori oleh tim PKRS atau Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSJ Lawang. Oke, terima kasih. Jadi memang banyak hal yang dibutuhkan untuk posyandu semacam ini gitu ya. Bukan cuma dukungan materi tapi juga pemikiran dan juga tenaga gitu. Nah, kami di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Medio Adiningrat Lawang ini kami punya beberapa tenaga multidisipliner yang bisa membantu untuk pelaksanaan posyandu semacam ini. Nah, jadi kami secara bergiliran menugaskan teman-teman psikolog, terapis okupasi, perawat dan dokter untuk memberikan pelayanan di posyandu disabilitas ini. Selain itu kami juga membantu untuk merancang konsepnya sebetulnya dan juga memperluas jejaringnya gitu, karena makin banyak teman, makin banyak kita tahu kebutuhan apa yang harus dibantu dan siapa yang bisa membantu kayak gitu. Jadi ini sebetulnya adalah tujuan akhir ya, tujuan utama dari perawatan orang dengan gangguan jiwa sebetulnya. Jadi orang-orang dengan gangguan jiwa itu dirawat dengan model yang disebut chronic care model. Nah, chronic care model ini tujuan akhirnya adalah membuat mereka mandiri dan juga bisa menjalani reintegrasi sosial di masyarakat. Dengan posyandu disabilitas ini, mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain yang biasanya mereka tidak dapatkan kesempatan itu. Insya Allah bisa dengan beberapa perbaikan mungkin ya, dan beberapa penyesuaian sesuai dengan daerahnya masing-masing seperti itu kan ya. Kebetulan teman-teman ini di beberapa waktu yang lalu sudah sempat melakukan evaluasi dan ternyata hasilnya itu bagus, di mana keluarga dan masyarakat sangat menerima kegiatan ini gitu. Orang tua dari pasien-pasien yang ODGJ dan juga orang tua dari anak-anak dengan disabilitas juga happy dengan kegiatan seperti ini. Saya berharap makin banyak posyandu seperti ini, karena kami sebetulnya dari rumah sakit tugas kami itu hanya 25% dari keseluruhan pengobatan ODGJ. Jadi 75% itu sebetulnya porsinya ada di masyarakat dan pihak-pihak lain yang bisa membantu gitu. Jadi harapan kami adalah makin banyak posyandu semacam ini di seluruh Jawa Timur dan kemudian Indonesia tentunya ya. Dalam Posyandu Disabilitas ini, para peserta juga dibekali dengan keterampilan melalui pelatihan yang diberikan BMH dan Lingkar Sosial. Seperti halnya membuat keset ini, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga bisa mandiri secara ekonomi. Selain pembuatan keset, mereka juga diajarkan membuat batik ciprat. Harapan kita atau harapan kami adalah dapat memberikan income atau pemasukan tambahan bagi mereka, tentunya bagi keluarga khususnya yang sudah berumah tangga. Itu ada donatur BMH yang mendonasikan untuk membeli kaset dan hasilnya 100% kita berikan ke keluarga mereka. Dukungan terus mengalir dari sejumlah pihak terhadap keberadaan posyandu ini. Kali ini giliran Lazisnu yang menyerahkan bantuan untuk kelancaran kegiatan tersebut. Bantuan diterima langsung Kepala Desa Bedali. Alhamdulillah untuk kegiatan posyandu disabilitas ini sudah berjalan sesuai dengan harapan. Dan selama ini kita memang berusaha untuk memfasilitasi yang sebaik-baiknya dengan bukti bahwa kita sudah membuatkan jalan untuk disabilitas yang nggak bisa jalan, untuk kursi roda itu kita buatkan. Untuk kegiatan ini memang saya anggarkan melalui dana desa tahun 2020 ini apa yang diperlukan oleh anak-anak disabilitas, terutama di dalam kegiatan posyandu disabilitas ini kita
termasuk konsumsi dan sewa meja dan lain sebagainya itu kita fasilitasi agar untuk menjadi penyemangat anak-anak ini. Harapan saya ini untuk kelancaran yang akan datang nanti ini, saya berharap kepada masyarakat Desa Bedali ikut membantu, ikut berpartisipasi, terutama untuk penyemangat anak-anak disabilitas ini yang punya rezeki itu bisa untuk membantu untuk PMT, penambahan makanan tambahan itu nanti itu. Yang jelas nanti banyak sekali yang akan kita programkan terkait dengan kegiatan ini. Kita akan berikan keterampilan apa yang diperlukan, dan juga anak-anak disabilitas yang mungkin memerlukan alat bantu, nanti kita akan bantu juga. Ini soalnya anak saya sangat membutuhkan sangat membutuhkan. Pengobatan itu untuk pengobatan itu kita bisa gratis, bisa gratis. Kalau di dokter atau di tempat yang lain itu kan kita bayar gitu. Harapan saya ini semakin maju ke depan terus bisa diikuti oleh daerah-daerah lain, karena ini sangat bagus buat anak-anak yang berkebutuhan khusus Ini kalau saya ingin itu ada masalah ini konsultasi, ada psikiaternya itu terutama yang dibutuhkan oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti anak saya ini. Soalnya nanti kami bisa konsultasi lebih mendalam tentang apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kami, khususnya di bidang inteleknya itu, biar nanti ada perkembangan yang lebih baik buat anak saya pada khususnya, dan lebih baik lagi untuk masyarakat Desa Bedali pada umumnya. Dukungan dari banyak pihak serta apresiasi keluarga para penyandang disabilitas di desa ini menjadi penyemangat bagi Lingkar Sosial Indonesia untuk terus menggalakkan program posyandu disabilitas ini.